Nah, baik, jadi kalau metode potongan berarti prinsipnya dipotong di tempat yang mana yang batang yang mau dicari gitu ya. Kalau dipotong di sini berarti kan ada terpotong 3. Mau pakai potongan kanan boleh, potongan kiri boleh gitu ya. Nah, kalau pakai potongan kiri berarti yang kepotong kan ini 1, 2, 3. Kalau yang mau dicari yang 1, ini yang mau dicari, berarti 2 sama 3-nya kita cari titik potongnya. 2 dan 3 ini bertemu di mana? Kalau dia bertemu di sini kan, berarti kita gunakan sigma momen di C. Karena tujuannya supaya dalam persamaan tersebut tidak muncul gaya batang 2 sama 3. Jadi munculnya hanya gaya batang 1 aja. Nah, potongan yang dipakai kalau sebelah kiri, ya berarti gaya yang masuk adalah VA, kemudian 5 ton ini, dan 6 ton yang ini, serta yang ada di potongan ini, 1, 2, 3. Tapi 2 sama 3 kan tidak menimbulkan momen. 5 ton ini juga tidak menimbulkan momen ya. Nah, 3 ini tidak menimbulkan momen. Yang menimbulkan momen hanya VA, kemudian 6 ton, kemudian 1. Karena VA udah ketemu, pasti satunya bisa ketemu. Ya, kalau yang lain, kalau misalnya apa tugas 2, pertama tugas 2 ya, tugas 2 itu yang jadi project apa belum pada ngerjain. Kita buka sini lagi, tugas 2. Ya, karena tugas 2 sama tugas 3 sama dia. Nanti pilihannya boleh ngerjain tugas apa 2, atau kalau nggak ada kelompok boleh tugas 3 itu menggantikan project ya. Nah, tugas 3-nya sama sih dengan tugas 2, hanya ada tambahan deformasi yang harusnya hari ini Bu ajarkan ya, masalah deformasi. Ini yang tugas 2. Kalau ganjil berarti yang ini prinsipnya juga sama. Kalau mencari garis pengaruh, tergantung yang ditanya yang mana. Kalau 1 berarti kan harus motong ini. Nah, tinggal 2 lagi yang terpotong, ya paling kita pakai yang ini. Ya. Ini 1, kemudian terpotong ini, terpotong ini. Karena yang mau dicari 1, yang ini, berarti yang nggak dicari titik potongnya di mana. Ini sama ini bertemu di sini kan. Jadi kita bisa gunakan sigma momen di A sama dengan 0. Di sini ada VA. Sigma momen di A sama dengan 0 berarti VA-nya nggak menimbulkan momen. Yang setengah P nggak menimbulkan momen. Oh, kalau garis pengaruh nggak. Nah, bebannya bukan yang ini ya. Kalau garis pengaruh, bebannya kan yang satuan bergerak. Tapi kalau mau menghitung gaya batang 1, 2, 3 berdasarkan beban yang ada, ya bebannya tetap yang ada di sini. Gitu, ya. Nah, ini berarti yang menimbulkan momen, ini tidak menimbulkan momen, gaya batang ini tidak menimbulkan momen, terus kemudian yang menimbulkan momen hanya P dan 1 ini, hanya P dan gaya 1. Ya berarti bisa ketemu kan sigma momen di A sama dengan 0, akibat P gimana, akibat 1 gimana, nanti satunya. Kalau 2, 3, sama 4, ya kita gunakan potongan di sini. 1 per 1. Kalau cari S2, ya berarti 3 sama 4 bertemu di mana? Bertemu di sini. Ya, berarti pakainya sigma momen di sini. Ya, terus kalau mau menghitung kalau mau menghitung S3, ya 2 sama 4-nya bertemu di mana? Sama tadi bertemu di A sama dengan 0. Ya.
Kalau mau cari 4, berarti 2 sama 3 bertemu di sini. Jadi kalau mau cari S4, pakai sigma momen di sini sama dengan 0. Mau cari S3, sigma momen di A sama dengan 0. Mau cari S2, sigma momen di sini sama dengan. Nah, kira-kira seperti itu ya. Sama dengan garis pengaruh juga. Oke, ini sudah ada peserta yang lain. Kita lompat ke materi yang berikutnya ya. Apa? Nanti ada garis pengaruh lagi masalah apa? Yang potongan, masalah metode potongan atau garis pengaruh nanti bisa nyambung lagi ya. Kita lanjut materi berikutnya. Soalnya ini udah kelewat materinya. Berarti harus dihapus. Materi yang berikutnya adalah deformasi ya. Ini adalah materi yang terakhir. Walaupun deformasi itu ada beberapa cara, tapi prinsipnya kalian cukup paham satu cara dan yang penting aja. Jadi yang apa? Satu cara yang paling penting dan mungkin nanti dipakai buat progres tugas project 2 itu adalah metode unit load. Metode unit load itu metode hitungan sih, tapi apa itu bisa dibantu dengan SAP 2000 karena sudah diajarkan aplikasinya boleh pakai SAP 2000. Jadi ketika materi mencari deformasi karena berulang kali kita harus menghitung gaya batang, oke lah Ibu nggak menetapkan bahwa harus pakai Cremona atau keseimbangan titik dan lain-lain, boleh pakai SAP 2000-nya karena konsentrasi kita sekarang ke materi yang menghitung deformasi. Berarti dengan asumsi bahwa menghitung reaksi sama gaya batangnya sudah harus paham. Ya. Nah, materi deformasi itu di sini ya, deformasi nanti ini. Nah, materi deformasi intinya kita awali dari apa? Dari filosofi. Filosofi kenapa munculnya deformasi ya. Jadi diawali dari kita belajar mulai dari bentuk konstruksi rangka batang yang standar, paling standar yaitu satu KRB yang terdiri dari 3 batang ya. Misalnya dikasih beban 1 di sini 50 kilo misalnya ya. Maka tugas kalian adalah menghitung reaksi menghitung reaksi dan gaya-gaya batangnya. Nah, setelah mendapatkan gaya batang, anggaplah ini sudah ditemukan gaya batangnya, ini nilai AB-nya mengalami tarik, AC-nya mengalami tarik, dan BC-nya mengalami tekan akibat banan ini ya. Nah, dari gaya batang ini, kalian mendapatkan pelajaran di mekanika bahan bahwa batang yang mengalami gaya aksial itu akan mengalami perubahan panjang batang. Kalau dia mengalami gaya tarik, berarti dia akan bertambah panjang. Kalau dia mengalami gaya tekan, berarti akan bertambah pendek. Perubahan panjang itu dipengaruhi oleh apa? Dipengaruhi oleh besarnya gaya batang itu sendiri, kemudian panjang batang, kemudian luasan penampang batang, tapi luasan yang dipakai adalah luasan penampang aksial, kemudian modulus elastisitas bahan. Jadi tergantung dari bahannya, bahan kayu, baja atau beton, tentu modulusnya berbeda-beda ya. Jadi dari gaya batang ini maka akan timbul perubahan panjang batang. Kalau dia batangnya tarik, berarti dia bertambah panjang. Nah, kalau dia tekan, berarti bertambah pendek. Ya. Nah, ini rumusnya, pakai rumus ini ya. Pakai rumus ini, yaitu gaya batang dikalikan panjang batang dibagi modulus elastisitas dan dibagi luas penampang. Ya. Terus setelah mendapatkan perubahan panjang batang, di sini bertambah panjang, di sini bertambah pendek,
di sini bertambah panjang, maka kita filosofikan seperti ini ya. Jadi kita lihat di sini, ini bertambah panjang, ini bertambah pendek, ini bertambah panjang. Tapi dari bentuk segitiga ini kita harus tahu masing-masing titiknya. Di sini ada titik sendi, ada titik nol, dan titik simpul yang tidak berada di tumpuan. Ya. Nah, titik sendi itu karena dia punya dua reaksi vertikal sama reaksi horizontal, maka titik sendi ini tidak akan berpindah tempat. Jadi, kalau ini mengalami perubahan panjang batang, maka titik A di sini akan tetap di sini. Berarti kita bisa tuliskan bahwa aksen itu adalah letak titik setelah berpindah, ya, itu akan sama dengan titik A. Ya. Nah, kemudian di sini batang AB ternyata bertambah panjang sebesar 0,005 cm. Kalau dia bertambah panjang, titik ini tetap. Sementara ini adalah roll. Roll itu hanya menahan arah vertikal saja, tapi arah horizontalnya tidak ditahan. Sehingga kalau ini bertambah panjang, maka titik B ini akan bergeser ke kanan sebesar 0,005 cm. Nah, kita filosofikan bahwa dia bertambah panjang segini, ya. Ini adalah panjangnya 0,005 cm. Nah, kalau ini bergeser ke sini, ini awalnya tetap dulu, maka ini jadi bergeser, pindah. Ini juga jadi geser 0,005 cm. Titik ini kan jadi lepas, titik C di sini, titik C kalau ikut di sini jadi di sini. Ya. Kemudian kita filosofikan lagi, ini ternyata bertambah panjang. Karena titik A di sini tetap, maka titik C yang tadinya di sini mengalami perpanjangan sebesar 0,00813, dia jadi di sini sekarang letaknya. Ya. Nah, sedangkan dari sini titik B ini kan sudah pindah ke sini, berarti titik ini kita kunci. Sekarang batang ini bertambah pendek ternyata. Bertambah pendek berarti dia turun ke sini. Ya, berarti sampai di sini. Ya. Nah, ini kan satunya sampai di sini, satunya sampai sini. Sedangkan titik C ini kan tetap harus bergabung. Tidak boleh terpecah. Sehingga ini kita putarkan, ya, kemudian ini kita putarkan. Jadi, kalau dilihat, ya, seperti ini satunya di sini, satunya di sini. Ini harus bertemu. Berarti ini kita putar sehingga dia sampai bertemu di satu titik, ya. Seperti itu maksudnya. Tapi putaran itu karena kecil, kita bisa mengasumsikan sebagai ditarik tegak lurus, ya. Jadi ini ditarik tegak lurus, ini ditarik tegak lurus, bertemulah di sini, ya. Sehingga inilah perpindahan titik C aksennya. Ya. Nah, ini adalah filosofinya, tapi karena delta-delta ini sebetulnya nilainya kecil sekali, tidak mungkin digambarkan seperti filosofi ini, maka nanti yang akan kita gambarkan adalah hanya delta-deltanya saja terhadap titik yang tetap ini, titik A sama dengan aksen. Jadi kita filosofikan, kita membuat suatu titik, yaitu titik A sama dengan aksen. Kemudian kita gambar deformasi delta AB dengan memfilosofikan titik tersebut adalah titik asal dari semua titik yang ada. Berarti ini bisa sama dengan A sama dengan aksen atau sama dengan juga B sama dengan C. Ya. Nanti gambar secara filosofinya kita gambarkan seperti berikut, ya. Ini gambarnya. Oh, gambarnya ada di metode ini ya, metode grafis ya. Jadi itu sebetulnya filosofi yang grafisnya ya. Jadi secara filosofi perubahan titiknya ya. Tapi karena yang grafis kita lewatin dulu, kita masuk ke metode yang yang paling bisa kalian pahami, mungkin metode hitungan adalah metode unit load ya. Nah, kalau dengan metode unit load berarti
dari gambaran filosofi ini tadi, berarti titik yang berubah tempatnya itu kan ada titik B, B itu hanya bergeser ke arah horizontal, berarti akan ada delta HB. Sedangkan titik C, karena ini adalah titik yang tidak di tumpuan, berarti dia akan bergeser ke arah kanan dan ke arah bawah. Berarti ada delta H-nya, ada delta vertikalnya. Sedangkan titik A, delta H dan delta vertikalnya sama dengan 0. Berarti ada 3 arah deformasi yang harus dicari untuk satu soal konstruksi rangka batang sangat sederhana seperti ini, ya. Karena ada 3 arah yang mau kita cari, yaitu delta HC, delta VC, dan delta HB. Maka untuk masing-masing arah itu, kalau dengan metode unit load, itu kita hanya bisa menghitung 1 kali perhitungan hanya untuk 1 arah, ya. Nah, itu metodenya adalah misalnya kita akan menghitung delta HC saja, ya. Maka kita berikan dia udah bisa langsung masukkan ya. Maka kita berikan beban satu satuan arah horizontal di tempat yang mau kita tanya. Jadi kalau kita mau cari HC, delta HC, berarti kita harus kasih beban 1 di sini ke arah horizontal. Ya. Dengan memberi beban 1, kita hitung semua gaya-gaya batangnya. Nah, gaya-gaya batang yang akibat beban satuan tadi disimbolkan dengan alfa I delta HC, ya. Nah, sedangkan dari beban luar yang ada yang kita perlukan adalah gaya batangnya, kemudian perubahan panjang batangnya, yaitu delta Li, ya. Nah, dari 2 simbol tadi, delta Li dan alfa I, itu nanti masing-masing kita kalikan, ya, dengan rumus ini, ya, maka kita bisa menghitung nilai deformasi di suatu titik di arah tertentu. Jadi kalau kita mau menghitung delta HC, berarti itu sama dengan sigma penjumlahan dari hasil perkalian alfa I untuk beban satu satuan horizontal di B dikalikan dengan delta Li. Kalau kita mau menghitung Kalau kita mau menghitung delta VC, kita akan menghitung delta VC, berarti alfa I-nya kita kasih beban satu satuan arah vertikal di C. Ya. Maka delta VC sama dengan sigma perkalian dari alfa I delta VC dikalikan dengan delta Li. Nah, seperti itu seterusnya ya. Jadi semakin banyak deformasi yang akan kita cari, ya berarti kita berkali-kali harus mencari alfa I-nya. Ya. Tapi itu kita bisa bisa pakai dengan cara sebetulnya metode unit load itu cukup kita pakai untuk mencari deformasi di suatu titik tertentu yang kritis saja. Jadi yang kritis dan dalam arah tertentu sesuai dengan beban, ya. Jadi kalau misalnya seperti ini karena dikasih beban ke kanan, ya sebetulnya kritisnya ya delta HC karena bebannya arahnya ke kanan, ya otomatis dia akan bergeser ke kanan yang terbesar. Jadi kita cukup menghitung delta HC misalnya, ya. Nah, karena berkali-kali kita menghitung gaya batang akibat beban satuan tadi, maka diasumsikan bahwa kalian sudah paham banget menghitung reaksi maupun menghitung gaya-gaya batang, ya. Karena itu diasumsikan bahwa kalian boleh saja pakai aplikasi nantinya, ya. Nah, karena kalau menghitung dengan cara manual ya memang lama. Jadi untuk tugas project maupun tugas 3 itu boleh pakai SAP 2000. Ya. Nah, seperti ini ya. Jadi untuk contoh tadi, ini konstruksi rangka batang yang ini sudah pernah kita jabarkan di awal pertemuan dulu. Kita udah bisa menghitung reaksinya, menghitung gaya-gaya batangnya. Selanjutnya
kita tambahkan data luasan penampang serta modulus elastisitas kalau kita ingin menghitung deformasi pada titik-titik yang terjadi di rangka batang ini. Ya, jadi dari konstruksi rangka batang ini kita dapat gaya-gaya batang ya seperti ini, yaitu AC mengalami tarik, BC mengalami tekan, AB-nya mengalami tarik ya. Kemudian kita datakan panjang batang masing-masing ya. Kalau kalian menggunakan SAP, tinggal diklik kanan di batang masing-masing, nanti akan terbaca di data profilnya, asal menggambar batangnya udah benar gitu ya. Kemudian data luasan penampang, ini kita buat, kita inputkan sebagai data luasan penampang yang aksial pada penampang yang general. Nanti Ibu ajarkan cara input data penampangnya ya. Kemudian data modulus elastisitasnya juga ya. Nah, untuk menghitung delta LI, tinggal setelah kita buatkan tabel seperti ini, maka kita bisa menggunakan tabel Excel. Sel ini kita buat sebagai sel ini dikalikan sel ini dibagi dalam kurung sel ini dikalikan sel ini di kurung tutup, kemudian di enter, maka akan dapatlah nilai ininya. Ketelitiannya boleh terserah mau berapa digit di belakang koma ya. Nah, untuk bawahnya tinggal di copy paste aja ya. Nah, selanjutnya setelah kita menghitung delta LI, yaitu menghitung alfa I, tergantung dari beban satuan yang mau kita cari ya. Ini dijelaskan satu persatu ketika kita akan menghitung delta horizontal di B, ya berarti kita kasih beban satu horizontal di B ya. Beban luarnya udah nggak dikerjakan lagi, yang dikerjakan adalah beban satu ini ya. Kalau ini dikasih satu dikasih beban satuan di sini ya, kita hitung sigma momen sama dengan 0 ya, pasti reaksi vertikalnya akan 0 karena beban satu ini hanya akan ditahan oleh reaksi horizontal. Karena ini segaris ya, berarti reaksi vertikalnya nggak akan nahan ya. Berarti kalau ini 1, reaksi vertikalnya 0, ini juga 0, maka otomatis gaya batang di sini akan menjadi +1 ya. Karena ini sejajar sama ini 0 berarti kan sama aja hilang ya. Maka di sini 0, di sini 0. Atau kita lihat di sini tidak ada beban, ya pasti dua batang ini gaya batangnya 0 ya. Maka inilah nilai alfa I-nya ya. Nanti alfa I delta HB akan kita masukkan di tabel Excel yang tadi ya. Selanjutnya kalau kita mau menghitung delta vertikal di C, kita juga bisa beri beban satuan vertikal di sini. Kalau kita ingin pakai gunakan prinsip arah positif, ya berarti kita kasih beban satuannya ke atas boleh. Walaupun sebetulnya tidak mungkin dia akan berdeformasi ke atas ya. Secara logika tadi dikasih beban didorong ke sana, logikanya dia akan turun ke bawah ya. Tapi beban satuan ini boleh aja mau diberikan ke atas boleh, mau ke bawah boleh ya. Hanya kita berprinsip bahwa hasilnya nanti kalau dia positif berarti sesuai pemisalan yang kita berikan. Jadi kalau kita misalkan ke atas nanti hasilnya positif ya berarti benar ke atas gitu. Tapi kalau berdasarkan logika harusnya hasilnya negatif. Hasilnya negatif berarti ke bawah. Nah, kalau kalian mau pakai beban satuannya ke bawah, ya boleh juga. Nanti pasti hasilnya akan negatif. Kalau ke bawah berarti hasilnya nanti akan positif. Ya, karena pasti sesuai dengan arah yang kita berikan. Ya. Nah, ini menghitung gaya batang juga tidak perlu saya ulang bagaimana cara mencari gaya reaksi dan gaya batang ya, mencari reaksi menggunakan sigma momen di A sama dengan 0, sigma momen di B sama dengan 0 sehingga didapatlah nilai reaksi ke bawah setengah-setengah. Untuk mencari gaya batang ini kalau yang ingin belajar keseimbangan statikanya, ya berarti kita potong di sini ya. Ini ada setengah ke bawah, ini 0, maka ini adalah
AC, ini adalah AB, ya. Yang miring adalah AC, ya. Yang miring AC berarti diproyeksikan ke AC vertikal dan AC horizontal. Sesuai kemiringannya, ini 1,5, ini 2, ini 1,5, ini 2, ya. Berarti miringnya 2,5. Kalau ini 1,5, ini 2, berarti ini 2,5. Pakai rumus Pitagoras ya. Berarti yang horizontal akan menjadi 1,5 dibagi 2,5. Atau ini bisa dituliskan berarti sama dengan 3/5 AC ya, yang horizontal. Sedangkan yang vertikal sama dengan 2/2,5 atau 4/5 AC. Sedangkan yang horizontal ini tetap ya, ini AB. Nah, dari persamaan ini kita bisa gunakan sigma vertikal dulu. Karena sigma vertikal hanya ada 2, ada VA di sini setengah, kemudian ada 4/5 AC ke atas. Berarti kalau mau seimbang, maka 4/5 AC ini otomatis sama dengan setengah juga kan. Karena bawahnya setengah ke bawah, ya ini pasti harus ke atas. Sehingga dari sini dapatlah nilai AC sama dengan, ini dibalik ya, jadi 5/4. Maaf waktunya habis, nanti kalau putus langsung join lagi ya. Berarti 5/4 kali setengah. Waktunya tinggal 10 menit. Soalnya sumnya Ibu lagi bermasalah tadi, makanya diganti yang baru ya. 5/8 ya. Nah, ketemunya plus, maka di sini ketemu 5/8 ya. Nah, di sini kenapa ketemu 3/8? Tinggal kita gunakan keseimbangan sigma horizontal sama dengan 0. Kalau di sini ketemu 5/8, berarti pakai keseimbangan horizontal, berarti 3/5 AC ditambah AB sama dengan 0. Kan hanya 0 ya, hanya 2 ini. Ya. Nah, AC-nya kita ganti dengan angka plus 5/8 ya, berarti sama ya. Ya, ini kita coret, berarti tinggal 3/8. Sama-sama ke kanan, maka AB jawabannya harus ke kiri ya, sehingga AB dapatlah min 3/8. Ya. Kemudian di sini kita lihat, di sini ada beban 1, ini simetris, maka secara logika ini nilainya akan sama dengan ini 5/8 juga ya. Karena kalau nggak simetris nanti uraian horizontalnya nggak akan seimbang. Kan tidak ada beban horizontal ya. Sehingga di sini ketemulah 5/8 ya. Nah, itu cara belajar cepatnya ya. Berarti keseimbangan titiknya harus paham ya. Kemudian apa perhitungan persamaan juga harus paham ya. Nah, kemudian kita lanjut lagi ke bawah. Untuk sigma horizontal sama dengan apa untuk beban delta HC ya. Kalau delta HC berarti kita beri beban 1 di sini. Nah, sebetulnya tadi kan soalnya beban 1.000 kan di sini ya. Kalau ini kita kasih 1 kan sama aja searah, hanya beda 1/1000. Maka kita bisa buat aja tabelnya langsung apa, ini kita hapus lagi ya. Jadi kalau bebannya 1, ya kita nggak usah ngitung lagi, kita konversikan aja tadi dari beban P. Beban P tadi kan sudah kehitung ya. Beban P itu 1.000, nilainya di sini kan berapa tadi? Ini ya. Nah, balik ke atas lagi. Tadi ini kan 833,33. Jadi kalau bebannya 1 ya tinggal dibagi 1.000 aja, berarti 0,8333. Atau 0,833 itu kalau di kalkulator sama dengan berapa per berapa gitu ya. Ini nggak ada konversinya.
Terus cari kalkulator yang bisa dikonversi ke pecahan ya. Atau mau pakai desimal juga boleh ya. Berarti BC-nya minus 0,833, AB-nya plus setengah ya. Jadi ini ditampilkan di sini. Ini adalah alfa I untuk delta HB yang tadi AB-nya 1, AC sama BC-nya 0. Kemudian alfa I delta VC tadi AB-nya min 3/8, AC sama BC-nya plus 5/8. Nah ini yang sama beban, tadi kan dikasih beban 1000, kalau dikasih beban 1 ya tinggal 1/1000-nya. Berarti AB setengah, 0,833 itu kalau dijadikan pecahan berarti 5/6 ya. Ini AC 5/6, BC min 5/6 ya. Nah, setelah ditabelkan delta LI-nya juga kita tabelkan, maka kita tinggal mengalihkan nilai alfa I dengan delta yang mau kita cari. Kalau kita mau cari delta HB ya berarti alfa I kali delta LI. Jadi ini kali ini ya, ketemu ini kali ini ketemu ini kali ini ketemu ini, dan seterusnya. Terus delta HB-nya itu berapa? Sama dengan penjumlahan dari perkalian delta LI dengan alfa I. Ya. Sehingga ketemulah seperti ini. Ya. Nah itu kalau dikerjakan dengan metode unit load. Nah harapan saya metode unit load ini harus menjadi salah satu metode yang dipahami oleh seluruh siswa ya, karena setidaknya mahasiswa bisa menghitung deformasi di tempat yang kritis saja, cukup dengan menghitung satu arah saja yang kritis, yaitu kita bisa. Oke, masih bisa nyambung lagi, berarti masih nyambung ya, tapi ini share screen-nya keluar, nanti masuk lagi ke sini. Ya, kita masih bisa teruskan. Nah, jadi masih sudah dipahami cara menghitung deformasi dengan metode unit load ya. Jadi menghitung alfa I-nya bisa menggunakan sub 2000 ya. Jadi Ibu lompat, mungkin Ibu bisa langsung ke sini. Ini adalah contoh proyek, atau kita bisa ngambil dari contoh proyek yang kemarin atau dari buku ini deh. Oke, karena yang kita buka buku ini, jadi kita langsung aja pakai buku ini ya. Sekarang kalau kita akan mengerjakannya dengan menggunakan sub 2000, berarti untuk mencari deformasi maka kita awali dari kita mulai menggambar konsepsi rangka batangnya pada sub 2000, kemudian kita tambahkan, kalau kemarin kalian pada saat menghitung reaksi sama gaya-gaya batang, kalian cukup menggambar batang-batangnya, kemudian menginput beban, kemudian menginput tumbuhan, kemudian membuat data berat sendiri struktur menjadi 0, kemudian membuat batang-batangnya menjadi rangka batang dengan merilis ujung-ujungnya, yaitu M33-nya di start sama M-nya itu dirilis dijadikan sendi-sendi. Maka kalau kita akan mencari deformasi, kita harus menambahkan dua data lagi, yaitu data penampang. Nah, data penampang yang akan kita tambahkan karena kita masih belajar jadi secara konsep dulu, maka yang kita input adalah cukup data penampang general. Penampang general itu artinya kita hanya memerlukan data luasan penampangnya saja dan modulus elastisitasnya, belum pakai profilnya ya, karena kalau udah pakai profil otomatis data berat sendiri nggak bisa dinolin, kemudian perhitungan yang kita selesaikan dengan cara konstruksi rangka batang ini dengan asumsi bahwa ujung-ujungnya sendi-sendi, kemudian berat sendiri batang diabaikan, itu tidak bisa kita pakai karena kalau kita udah menggunakan profil yang sebenarnya, maka itu bukan lagi general. Jadi untuk pembelajaran penampang ini kita pakai general, tapi nanti kalau sudah masuk ke desain,
baru kita gunakan penampang yang sebenarnya. Caranya dari yang general ini kita perkirakan data luasan penampang yang kita butuhkan berapa, baru nanti kita cari di penampang profil yang sebenarnya untuk luasan penampang segini kira-kira cocoknya pakai profil apa. Ya. Baik, kita mulai masuk ke SAP-nya. Kita lihat dulu data soalnya. Ketika soalnya data bebannya dalam kilonewton, jadi ini adalah konstruksi rangka batang atap, di mana bebannya adalah ada beban dari atap. Kemudian kalau di sini toh ada beban, berarti ini ada beban dari langit-langit, ya, karena langit-langit itu kan masih ada plafon.